setiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, pada saat ini kami menghadap Engkau kembali ya Tuhan, karena kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini kami akan mengadakan persekutuan doa ya Bapa. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, buat melawat kami, buat jamah kami Tuhan, agar kami dapat sepenuhnya mengerti, mencerna apa yang Engkau firmankan kepada kami. Berkati kami yang mendengarkan persekutuan doa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau buka mata hati kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu, dan kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah juga Tuhan, karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kami bersatu, untuk kami tatap muka, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan melihat dan mendengar dari rumah Tuhan melalui streaming, melalui HP atau elektronik kami yang lain, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu Mbak Lois, Ibu Lois, di dalam tangan-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau kuasai dan Engkau urapi hati dan pikirannya dan lidahnya, di mana beliau bisa menyampaikan firman-Mu dan dapat kami terima dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara persekutuan doa pada saat ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang ulurkan tangan-Mu buat berkati kami, berkati pelayanan kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku berserah
baru dan menjadi miliknya. Kegemaran amat lenyap dan yang baru lebih berkenan. Budi ubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudari serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tetap semangat, tetap sehat Ibu, Bapak, dan Jemaat GKJ Bojah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama ayat yang ketiga. Surat Petrus yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, bahkan memeliharanya dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di belakang saya ini ada kursi-kursi gereja. Kangen enggak Bapak Ibu? Sudah lama kita tidak bertatap muka sebagai bentuk menghargai keputusan dari pemerintah. Akan tetapi kiranya setiap kita, meskipun dalam situasi dan kondisi PPKM, meskipun PPKM-nya juga dikatakan diperpanjang sampai akhir Juli, tetapi kiranya setiap kita senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan bersama. Dan kiranya pada malam hari ini pun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga ini, bahwa dimulai dengan ungkapan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali pembahasan pada malam hari ini. Hal ini merupakan ungkapan pujian dan pengakuan akan peranan Allah, yakni sumber segala kebaikan. Hal ini dikemukakan oleh Petrus, dan ia mengungkapkan adanya kelahiran baru yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali. Kelahiran kembali ini berarti pembaharuan hidup. Ada pembaharuan hidup di dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap orang dapat memiliki hidup yang penuh pengharapan. Karena ada pembaharuan hidup, karena adanya pengharapan. Pengharapan akan siapa? Pengharapan akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Petrus mau mengingatkan kembali kepada jemaat, terkhusus di Asia Kecil, mereka yang sudah mengikut Kristus. Petrus mau mengajarkan bahwa konsep mengikut Kristus tidak hanya enaknya saja. Konsep mengikut Kristus hanya ingin
enaknya saja, hanya kesenangannya saja. Ternyata ketika mengikut Kristus ada pencobaan, ada ujian. Nah, ketika mengalami pencobaan dan ujian itu, jemaat khususnya di Asia Kecil ini diajak oleh Petrus supaya mereka memiliki pengharapan akan Kristus. Pengharapan akan Kristus. Memang manusia itu penuh dengan kelemahan. Kelemahannya misalnya ketakutan, sedih, gundah gulana, galau. Itu adalah kelemahan kita. Akan tetapi di tengah-tengah kelemahan kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai sumber penolong kita, sumber pengharapan kita, pasti akan ada jalan keluar. Karena ketika kita mengikut Yesus, meskipun di tengah-tengah pencobaan dan ujian kehidupan, ada damai sejahtera. Sehingga ketika kita mengucapkan shalom, yaitu Tuhan kita adalah Sang Shalom, Sang damai sejahtera untuk kita semua. Sehingga Petrus mau mengingatkan jemaat di Asia Kecil bahwa pengharapan kepada Kristus mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah pencobaan dan ujian. Pasti bisa melaluinya, karena bersama Yesus lakukan perkara besar. Sama seperti pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Karena kita bersama Yesus, pastilah Yesus memberikan kekuatan. Di tengah-tengah kesedihan kita, Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Itu yang mau Yesus berikan kepada setiap kita. Dan itu adalah anugerah. Sehingga ungkapan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus merupakan ungkapan ucapan syukur. Karena Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala pencobaan dan ujian yang kita alami perlu kita ingat tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Sehingga Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa melewati semua itu bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memampukan. Dan kiranya setiap kita senantiasa memiliki pengharapan penuh kepada penolong kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang senantiasa menolong setiap kita. Dan kiranya di dalam situasi dan kondisi saat ini yang membuat kita semakin gelisah karena pandemi, membuat kita terbatas dalam ibadah ini pun juga kita belum bisa tatap muka. Tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan terkhusus kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Dengan perkataan, dengan tindakan, itu masih bisa kita lakukan.
meskipun situasi dan kondisinya seperti ini. Mari setiap kita tetap semangat. Kiranya PPKM ini lekas berlalu, karena kita percaya bahwa badai itu akan berlalu. Hujan pasti akan berhenti. Dan kita yakini itu semua adalah pertolongan kasih Tuhan ketika kita bisa melaluinya, melalui badai kehidupan, melalui pencobaan, melalui segala ujian, tantangan kehidupan. Tetap semangat, tetap waspada dan bijak dalam menyikapi situasi dan kondisi saat-saat ini. Dan perenungan pada malam hari ini kita tutup melalui ayat yang terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Dan Engkaulah sumber pertolongan dan sumber pengharapan kami ketika kami mengalami ujian bahkan pencobaan di dalam kehidupan kami. Kami mengakui kelemahan kami dan kami pun mengakui bahwa Engkau Allah yang memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya. Engkau Tuhan yang menjaga jemaat GKJ Boja, baik setiap jemaat yang sedang mengalami kelemahan secara fisik, Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Engkau Tuhan yang memberikan kasih penyertaan-Mu melalui keluarga yang boleh turut mendampingi, sehingga kelemahan fisik tidak melemahkan imannya untuk selalu berpengharapan akan Tuhan yang menyembuhkan. Kami pun juga berdoa Tuhan setiap jemaat GKJ Boja, baik di Pepantan Kalirejo dan di Induk, kiranya Engkau Tuhan yang merengkuh dengan perlindungan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan situasi dan kondisi di wilayah kami ini, di wilayah Singorojo, Boja, Limbangan dan sekitarnya, Kota Kendal. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Kabupaten Kendal ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, setiap keputusan-keputusan yang diambil, setiap aturan-aturan yang ditetapkan, itu semua yang terbaik. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berkati setiap tenaga kesehatan, tenaga medis yang boleh turut ambil bagian untuk menyembuhkan dan mengurangi laju percepatan di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memakai mereka, Engkau Tuhan yang memampukan setiap mereka, lingkupi dengan berkat kesehatan, kekuatan. Dan Engkau Allah Bapa yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Ajari kami untuk selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah Tuhan segala kata dan sikap kami yang begitu banyak mendukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan pengampunan bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.